Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kali ini kita akan mengulas satu kisah hikmah tentang sosok Ibrahim bin Adham yang rela meninggalkan istananya dan memilih jalan sufi. Teman-teman, Ibrahim bin Adham ini adalah seorang putra mahkota kerajaan Khurasan pada masa itu. Dikisahkan pada suatu hari ketika Ibrahim bin Adham sedang berada di tempat yang tidak jauh dari istananya, ia melihat seorang laki-laki sedang memakan remah-remah roti. Ibrahim bin Adham pun tertegun. Ia memandang laki-laki itu dengan seksama sehingga menghabiskan rotinya. Setelah menghabiskan rotinya, laki-laki itu kemudian minum dengan air yang diambilnya dari sungai yang mengalir di bawah istana Ibrahim bin Adham. Setelah itu, laki-laki itu tertidur dengan sangat lelap, seperti orang yang tak punya beban hidup sama sekali. Ibrahim bin Adham masih terus memandang ke arah laki-laki itu. Ia semakin tertegun hingga ia memerintahkan salah satu anak buahnya seraya berkata, "Jika laki-laki itu sudah terbangun, bawa dia kepadaku." Perintah Ibrahim bin Adham kepada anak buahnya. Singkat cerita, ketika laki-laki itu terbangun, ia pun diajak masuk menuju istana untuk menghadap Ibrahim bin Adham. Begitu datang, Ibrahim bin Adham bertanya kepada si laki-laki ini, "Wahai Fulan, engkau memakan remah-remah roti, apakah engkau lapar?" Laki-laki itu menjawab, "Iya Tuan, saya lapar." Ibrahim bin Adham bertanya lagi, "Setelah engkau makan, apakah engkau kenyang?" Laki-laki itu pun menjawab, "Iya Tuan, saya kenyang." Ibrahim bertanya lagi yang ketiga kalinya, "Lalu engkau tertidur pulas seperti tanpa beban apapun?" Laki-laki itu pun menjawab, "Iya Tuan, saya tidur pulas tanpa ada beban apapun." Mendengar jawaban demi jawaban dari laki-laki itu, Ibrahim bin Adham terpekur merenung. Ia berkata dalam hati, "Apa yang telah kulakukan selama ini dengan dunia? Sungguh aku hanya memuaskan hawa nafsu." Teman-teman, setelah pertemuannya dengan laki-laki itu, Ibrahim bin Adham seperti mendapat satu pelajaran berharga. Ia seolah merasa iri dengan laki-laki biasa itu. Walaupun laki-laki itu bukan orang berharta, bukan orang terhormat seperti dirinya, tetapi laki-laki itu ternyata hidup begitu tenang tanpa beban apapun. Setelah itu, Ibrahim bin Adham memutuskan untuk meninggalkan istananya. Ia bertekad untuk pergi mengembara, menjauhi dunia dengan niat semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat dikisahkan bahwa berkat niatnya yang sangat ikhlas karena Allah dan dibuktikan dengan tindakan nyata, selama pengembaraannya Ibrahim bin Adham bertemu dengan para waliullah yang kemudian mengajarkannya berbagai ilmu dan hikmah. Bahkan dalam catatan sejarah, ketika pengembaraannya ini, teman-teman, Ibrahim bin Adham akhirnya terkenal sebagai sosok ahli sufi yang sangat dikagumi kesalehannya. Teman-teman yang saya cintai, dari kisah ini setidaknya kita bisa mengambil dua pelajaran penting. Pertama, hidup ini akan terasa indah dan bermakna jika kita bisa merasakan ketenangan hati. Apalah gunanya harta berlimpah dan kemewahan hidup yang kita punya jika kita tidak merasakan ketenangan hati. Ibrahim bin Adham rela meninggalkan istananya dengan segala kemewahannya
demi mencari ketenangan hati. Pelajaran kedua, niat yang ikhlas karena Allah adalah energi hebat yang bisa mengantarkan kita sampai kepada tujuan. Sebagaimana Ibrahim bin Adham yang meninggalkan kemewahan istananya karena berniat ikhlas untuk menempuh jalan indah para sufi. Teman-teman yang saya cintai, demikian kisah tentang sosok Ibrahim bin Adham, sosok putra mahkota kerajaan Khurasan yang meninggalkan kemewahan istananya demi mencari jalan Tuhan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.